Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wal mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi as-sami'ul minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan jasmani dan ruhiyah, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul sama-sama dalam rangka menjalankan salat Isya secara berjamaah, dirangkaikan dengan tazkirah dan qiyamul lail pada malam hari ini. Salam dan taslim atas junjungan baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita senantiasa meneladani baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut kepada sunnah-sunnah yang patuh. Sebagaimana di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, kalau engkau cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku. Maksudnya di sini ikut kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah marilah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada orang tua kami, ayahanda kami, ibunda kami, dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, tadi rasa kita sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh tetamu yang mulia, yakni adalah tetamu Ramadan, tetamu yang penuh dengan berkah, tetamu yang penuh dengan ibadah. Asy-syahrul siyam, asy-syahrul mubarak, asy-syahrul ibadah. Sebentar lagi kita dirasa Bapak sekalian. Maka untuk itu di dalam bahasa Arab dikatakan al-waqtu qasai. Waktu itu ibaratnya adalah ujung mata terang. Sebentar lagi kita telah ditinggalkan oleh tetamu yang mulia. Di dalam doa dikatakan waqas bil masa, itu cepat sekali berlalu kita, tak dirasa kita pada malam hari ini. Malam yang keberapa Bapak sekalian? Malam yang ke-27. Tak dirasa Bapak sekalian. Kita akan tinggalkan dan ditinggalkan kita oleh tamu yang mulia. Untuk itu, mari kita akan fokuskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir Ramadan ini Bapak sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Kembali kepada malam ini kita akan berfungsikan dengan fadilah, keutamaan daripada malam-malam Lailatul Qadar. Apa keutamanya? Apa fadilahnya? Apa janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita semua ini. Mudah-mudahan kita semua ini Bapak sekalian adalah mendapatkan malam
malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Mari kita daripada ayat pertama daripada fadilahnya utamaan daripada malam Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam kemuliaan? Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih mulia daripada 1000 bulan Bapak sekalian. 1000 bulan berapa tahun Bapak sekalian? 83 tahun. Dalam satu malam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan bonus kita selama seperti kita 83 tahun kita beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu suatu peluang emas, suatu peluang kesempatan kepada kita. Mari kita fokuskan di akhir-akhir Ramadan ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bernikah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah janji surga Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir daripada 10 akhir Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bernikah di Masjid Nabawi. Bernikah tidak kurang lagi daripada 10 terakhir. Makanya di hadis Rasulullah SAW, malam-malam Lailatul Qadar itu adalah cari di malam-malam gaji. Dalam hadis Rasulullah SAW, malam yang gaji, malam yang ke-21, malam yang ke-23, malam yang ke-25, malam yang ke-27 ini adalah malam hari ini adalah malam ke-27 Bapak sekalian. Dan malam yang ke-29 malam yang gaji. Dan kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah pasti kita akan dapat. Kita beribadah, insya Allah pasti kita akan dapat. Jadi apa yang kita miliki pada malam itu, pada malam hari ini, ada harta kita, ada uang kita berapa, kita belanjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Karena pada malam itu tanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala wa ruhu fiha. Beribu-ribu malaikat-malaikat Allah Bapak sekalian turun pada malam hari itu membangun rahmat dan segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dah kita akan masuk dengan bajar Bapak sekalian. Jadi mari kita akan perempuan yang terbaik ini, dan kita berpikir bahwa adalah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, supaya hati kita senantiasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun. Dari kesepakatan kita, peluang kita. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kita. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan pada malam harinya, beribadah, belajar kepada Allah, minta doa, baca Al-Quran dan segala macam permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan penuh iman. Gufira lahum ma taqaddama min dzambik, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi walaupun dosa kita sekalian, kalau kita akan ada di gunung Uhud di bawah ketika itu dekat dengan para syuhada, 70 syuhada, kita tengok ke atas itu, tingginya gunung Uhud 12 tinggi ke atas. Walaupun seperti itu gunung Uhud tinggi kita, dosa kita, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahman, diampunkan dosa-dosa kita dan kembali kita kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang baik lahir keluar dari rahim ini adalah dalam keadaan fitrah. Seperti juga kita ini, kita akan kembali fitrah dan suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk pengampunan, penghapusan dosa dan pengampunan kita kepada kita semua. Dan peluang dan kesempatan kepada kita adalah tubuh emas kepada kita. Jangan sia-siakan waktu lagi kita, Bapak sekalian. Jadi banyak kita akan membaca Al-Quran, banyak tazkirah kita, banyak kembalikan mungkinkan kita dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa zikrullah tatma'innul qulub. Senantiasalah berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, sehingga hati kita ada tenang, ketenangan hati kita, tenang dan bahagia hati kita, Bapak sekalian. Bapak dan sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi